Oke, kita langsung aja bahas ya. Cerita kita hari ini tuh kayak film misteri. Gimana ceritanya seekor kerang kecil bisa sampai matiin listrik dan air kita semua. Ini dia kisah invasi kerang zebra. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Bayangin, ada sesuatu yang bisa melumpuhkan infrastruktur paling penting di kota kamu. Apa kira-kira? Badai gede? Serangan siber? Ternyata jawabannya jauh lebih kecil dan ya jauh lebih aneh dari itu. Dan ini dia angkanya, 1 miliar dolar. Itu kerugiannya setiap tahun loh, dan ini baru di Amerika Utara aja. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah biaya perang tanpa henti yang terjadi diam-diam di bawah permukaan air kita. Betul banget, 1 miliar dolar itu adalah ongkos tahunan buat ngelawan musuh yang nggak kelihatan ini. Biaya buat bersih-bersih, perbaikan, dan berjuang mati-matian supaya listrik kita tetap nyala dan air bersih tetap ngalir. Ini pertempuran yang nggak ada habisnya. Dan inilah dia biang keladinya. Bukan monster, bukan teknologi alien. Pelakunya, ya kerang kecil ini, kerang zebra. Ukurannya cuma beberapa senti, tapi dampaknya luar biasa masif. Kok bisa? Nah, buat ngerti gimana ceritanya, kita harus mundur sedikit ke asal-usulnya. Kita bakal lihat gimana sesuatu yang tadinya biasa-biasa aja, sama sekali nggak berbahaya, bisa berubah jadi bencana ekologis dan ekonomi yang dahsyat. Oke, kenalan dulu sama si biang kerok ini. Nama ilmiahnya Dreissena polymorpha. Dia ini kerang air tawar yang aslinya dari perairan sekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di rumahnya sendiri, ya dia cuma kerang biasa aja, bukan ancaman sama sekali. Coba lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di sebelah kiri, di Erosia, kerang zebra itu hidupnya seimbang. Ada yang mangsa dia, kondisi airnya juga bikin populasinya terkendali. Tapi, begitu dia pindah ke Amerika Utara, wah ceritanya beda. Dia jadi kayak monster. Gak ada predator, makanannya melimpah ruah. Ini resep sempurna buat bencana. Terus gimana ceritanya makhluk yang tadinya biasa aja ini bisa nyebrang samudra dan mulai invasi gila-gilaan? Nah, jawabannya ada di salah satu titik buta dunia modern kita. Ini dia mekanismenya. Air balas. Jadi kapal-kapal kargo raksasa itu ngambil air di satu pelabuhan buat jaga keseimbangan, terus dibuang di pelabuhan tujuan. Nah, barengan sama air itu, ikut juga penumpang-penumpang gelap mikroskopis. Salah satunya ia larva kerang zebra ini. Udah kayak taksi air global gratis. Dan dari situ penyebarannya gila-gilaan cepetnya. Semua berawal di tahun 80-an. Larva-larva kecil ini numpang kapal. Terus di tahun 88 mereka pertama kali ketahuan. Cuma dalam waktu 10 tahun, di era 90-an, boom, kelima danau besar di Amerika Utara takluk. Dari situ mereka nyebar lewat sungai Mississippi, nusuk sampai ke jantung benua. Benar-benar nggak bisa dihentikan. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa separah itu? Kenapa Amerika Utara jadi tempat yang sempurna banget buat penjajah kecil ini berkembang biak? Jadi kenapa Amerika Utara? Ternyata ini adalah badai yang sempurna. Pertama, jaringan sungai dan danau di sana itu luas banget dan nyambung semua udah kayak jalan tol buat mereka. Kedua, makanannya plankton. Itu melimpah ruah kayak prasmanan gak ada habisnya. Dan yang paling penting, hampir gak ada yang mangsa mereka. Ditambah lagi, bangunan buatan manusia, pipa, dermaga, jembatan, itu udah kayak properti mewah gratis buat mereka tinggal. Hasilnya, coba lihat angka ini. 700.000. Itu jumlah kerang per meter persegi di area yang paling parah. Kebayang gak sih? Semua permukaan di bawah air itu ketutup sama karpet tebel makhluk hidup ini. Dan ada efek samping yang aneh dan menipu banget. Awalnya orang-orang malah senang. Wah, lihat deh air danaunya jadi jernih banget. Tapi kejernihan itu cuma ilusi. Itu pertanda kematian. Kerang zebra ini pada dasarnya nyedot semua kehidupan dari air. Mereka makanin semua plankton yang jadi dasar rantai makanan. Akibatnya, spesies asli pada kelaparan. Tapi yang benar-benar bikin invasi ini jadi krisis nasional, itu bukan cuma soal kerusakan ekologi, tapi karena serangan langsung mereka ke mesin-mesin peradaban modern kita. Ini dia medan perangnya. Mereka masuk ke pipa-pipa pembangkit listrik, tumbuh di dalamnya sampai padat banget, dan akhirnya nyumbat aliran air. Sistem pendingin jadi gagal, listrik pun padam. Mereka nempel di mana-mana, ngerusak lambung kapal, bikin dermaga jadi rapuh. Ini bukan perang biasa, ini kayak serangan gerilya biologis yang melumpuhkan nadi kehidupan modern kita. Selama 30 tahun, kita udah coba macam-macam cara. Di tahun 90-an kita pakai cara kasar, dikerok manual, disemprot pakai tekanan tinggi, mahal dan cuma sementara. Di tahun 2000-an kita cuma pakai bahan kimia, tapi malah ngerusak semua yang ada di air.
Nah, sekarang pendekatannya lebih pinter dikit, pakai air panas atau sinar UV di area-area penting. Tapi jujur aja, semua ini tujuannya bukan buat membasmi, tapi sekedar mengendalikan. Nah, yang menarik, tiap negara ngambil pelajaran yang beda-beda dari kasus ini. Amerika Serikat yang udah terlanjur parah sekarang fokusnya cuma manajemen kerusakan aja. Kanada fokusnya respons cepat biar gak nyebar ke tempat baru. Sementara Eropa, ironisnya, justru jadiin bencana di Amerika Utara ini sebagai studi kasus, sebagai contoh apa yang jangan sampai terjadi di tempat mereka. Dan pada akhirnya, kita semua harus nerima kenyataan pahit ini. Kita nggak bisa menang. Perang ini nggak akan berakhir. Kerang zebra sekarang udah jadi bagian permanen dari ekosistem di sana, jadi tujuannya bukan lagi membasmi, tapi mengelola selamanya. Kita harus belajar hidup bareng penjajah ini dan ya, terus-terusan bayar biayanya. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kita sampai di bagian akhir. Siapa atau apa sih yang sebenarnya salah dalam bencana ini? Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Gampang banget kan nunjuk si kerang kecil ini sebagai penjahatnya. Tapi dia kan cuma penumpang. Pelaku sebenarnya ya sistem transportasi global kita yang bikin dia bisa keliling dunia. Sistem yang kita ciptakan tanpa mikirin konsekuensi biologisnya sama sekali. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang cukup bikin merinding. Kerang zebra ini cuma gejalanya aja. Dia cuma ngebuka satu kelemahan yang emang udah ada di sistem global kita. Jadi pertanyaannya bukan gimana cara ngalahin kerang ini, tapi penumpang gelap apa lagi yang sekarang lagi diam-diam numpang di kapal kargo atau pesawat yang bakal jadi kerang kecil kita selanjutnya.